Oke, lanjut. Jadi tadi ya nama penyakitnya kalau memang karena sistiserkus selulosa disebut dengan sistiserkosis. Jadi kejadian sistiserkosis ini cukup tinggi juga karena sampai 30% apa manusia yang terinfeksi dan itu terdeposit di bagian otak ya. Bagaimana cara untuk diagnosanya? Kalau untuk ke otak itu bisa melewati CT scan atau MRI atau ditemukan grafit proklotit di bagian feses dari si penderita ini. Tidak hanya proklotit ya, eggnya juga bisa atau telurnya juga bisa. Untuk treatmentnya itu anti helmintic, kemudian bisa juga surgical removal. Itu untuk sistiserkosis yang terdeposit di bagian ototnya karena menyerupai tumor sehingga cara treatmentnya itu adalah dengan surgical removal. Nah, dengan kita memahami siklus hidup dari baik itu Taeniasis saginata maupun Taeniasis solium, dari sana kita dapat menyimpulkan beberapa tindakan preventif atau cara mengontrol infeksi ini. Pertama, masaklah daging sampai matang, kemudian juga kita dapat memberikan saran kepada pemegang kebijakan agar misalkan di jagal-jagal itu sebelum dagingnya didistribusikan ke apa ke swalayan harap dicek dulu agar bebas dari sistiserkus baik itu selulosa maupun bovis. Oke, ini adalah telur dari Taenia spesies. Kita tidak bisa membedakan spesies saat menemukan telurnya, karena memang antara Taenia saginata dan Taenia solium itu telurnya sangat mirip. Ya, ini adalah penampakan telurnya, kemudian diameternya 31 sampai 43 mikrometer. Sehingga saat mendiagnosa, saat kita menemukan telur, kita juga harus menganamnesa dari faktor resiko. Dia seringnya makan daging sapi ataupun makan daging babi, ataupun bisa diperiksa dengan metode molekuler misalkan apabila memang diperlukan. Kemudian ini adalah perbedaan antara Cysticercus bovis dan selulosa. Ini yang dalam kondisi sudah berevaginasi bisa terlihat ya perbedaannya. Ini juga skoleks sudah mulai terlihat. Nah, ini skoleks adalah yang bisa menempel pada mukosa usus manusia. Kemudian ini perbedaan antara skoleksnya. Apabila ditemukan skoleks, tentu ini bisa membedakan sampai tingkat spesies. Ini adalah Taenia saginata, ada 4 batil hisap ya, tapi dia tidak memiliki batil pengait. Sedangkan yang Taenia solium memiliki batil penghisap, juga memiliki batil pengait, juga memiliki rostelum ini yang berputar ini. Ya, seperti itu. Cukup berbeda ya antara Taenia saginata dan Taenia solium. Ini adalah gambar realnya antara solium dan saginata. Saya kira sudah cukup jelas. Nah, ini terkait proglotidnya. Proglotid ini tadi saya bilang kan dia hermafrodit. Dalam satu proglotid dia memiliki kelamin jantan dan betina. Kemudian ini memiliki porus genitalis, ini juga memiliki porus genitalis. Kemudian ini bagian ovariumnya. Kalau dari segi proglotid matur sih sebetulnya dari segi teori bisa dibedakan berdasarkan jumlah percabangan ovariumnya. Untuk saginata itu lebih banyak dan Taenia solium itu lebih sedikit. Hanya pada prakteknya itu sangat sulit sehingga apabila ditemukan proglotid tentunya kita harus juga menggali anamnesanya juga karakteristik dari manifestasi klinis yang lainnya. Ya, ini gambar aslinya dan antara proglotid Taenia solium dan saginata. Baik, untuk kelas cestoda saya rasa demikian. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, sekarang terakhir itu tentang contoh dari trematoda. Kita akan membahasnya terkait dengan spesies Schistosoma japonicum. Nah, dari segi nama ya trematoda itu kan cacing pipih.
Nah, ada yang berbentuk daun, ada yang seperti ini ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan habitatnya itu trematoda bisa dibagi berdasarkan ya habitat di mana cacing tersebut berada. Ada hepatic trematoda di bagian hati, ada di intestin, ada di lung, ada juga blood trematoda. Sehingga dan Cystosoma ini termasuk ke dalam jenis blood trematoda. Cystosoma juga bermacam-macam genusnya, ada Cystosoma japonicum, Cystosoma mansoni, dan Cystosoma hematobium. Kenapa disebut dengan Cystosoma japonicum? Karena yang pertama menemukan dari spesies ini adalah Mr. Japonicum. Memang dia orang Jawa, orang Jepang, dan mendedikasikan kehidupannya di Indonesia untuk meneliti Cystosoma ini, sehingga didedikasikanlah namanya menjadi Cystosoma japonicum. Nah, ini perbedaan antara Cystosoma dengan trematoda lain. Dia memiliki saker, ini penghisap, kemudian oesofagusnya ini. Nah, kemudian dia tidak hermaprodit. Jadi, dia terdiri dari cacing betina dan cacing jantan. Kemudian bentuknya silindris. Kemudian juga untuk telurnya dia tidak memiliki operkulum ya, namun memiliki embrio sama, dan dia akan menetas saat kontak dengan air. Nah, uniknya untuk yang cacing jantan ini memiliki kanal yang disebut dengan genikoporikanal. Genikoporikanal itu adalah ini kantung kelamin ya, genitoporikanal, dan berguna untuk memasukkan cacing betina ke dalam porus ini, sehingga ini kalian apabila lihat ini terdiri dari dua cacing. Pertama yang jantan ini, kemudian yang betinanya adalah ini. Jadi seperti posisi dipeluk gitu ya, si betinanya ini. Kemudian ini adalah life cycle-nya dari Cystosoma japonicum. Nanti akan dibahas lagi secara umum tentang Cystosoma spesies yang lainnya. Namun untuk khusus Cystosoma japonicum ini saat cacing dewasa sudah bermigrasi ke bagian venula dari venula mesenterik di bagian rektum, lalu kemudian di sana mereka meletakkan telur-telurnya, kemudian telur-telurnya itu akan bersirkulasi di darah dan sampailah ke liver dan juga ada di stool. Kemudian setelah itu saat dia buang air sembarangan, kemudian stoolnya terdiri dari telur-telur ini, kemudian di sini akan saat terkena air akan pecah dan mengeluarkan mirasidium. Nah, mirasidium ini dia butuh reservoir, yaitu snail atau siput. Nah, kemudian saat mirasidia ini atau mirasidium ini sudah penetrasi ke jaringan dari snail, maka akan mengalami perkembangan menjadi sporokista. Kemudian setelah menjadi sporokista akan menjadi sarkaria yang keluar dari snail ini atau dari siput-siput ini, dan dia bisa berenang di air. Saat ada seseorang yang tanpa alas kaki ataupun tanpa alas tangan, dia ke tempat yang airnya terinfeksi atau terkontaminasi oleh serkaria, maka serkaria tersebut akan masuk ke dalam jaringan kulit, kemudian
saat masuk ke jaringan kulit dia akan menghilangkan bagian ekornya sehingga pendek cerita akan masuk ke sirkulasi dan bermigrasi ke bagian pembuluh darah portal di liver dan matang di sana menjadi dewasa yang akhirnya bisa kawin dan menghasilkan telur-telur. Nah, ini adalah jenis dari telur-telur yang berbeda dari spesies Schistosoma. Ada Hematobium, ada Japonicum bulat seperti ini, dan ada Mansoni. Dia memiliki spike di bagian lateral ya, seperti itu. Nah, ini juga secara singkatnya tentang life cycle dari Schistosoma. Nah, ini jadi Schistosoma ini akan matang di bagian portal vein ya. Di sini akan mengalami maturasi menjadi adult, kemudian sehingga dia akan menyebar ke habitat sesuai dengan organ yang diinfeksinya. Nah, ini rangkumannya. Jadi setelah adult di bagian portal vein itu di bagian liver, maka untuk akan bersirkulasi. Pertama, Schistosoma japonicum ke vena bagian small intestine. Adapun Schistosoma mansoni itu akan ke vena dari usus besar, dan Schistosoma hematobium itu akan menuju ke vena dari bladder atau buli itu apa ya? Iya, bladder. Nah, sehingga ini manifestasinya antara spesies Schistosoma ini berbeda-beda karena ada yang ke vena dari bladder, sehingga nanti yang infeksiusnya adalah urinnya ya, saat urinnya itu mengandung telur, kemudian itu bisa mengotori atau akan menyebabkan penyebaran penyakit lewat air, karena saat udah masuk air dia si telur ini akan menetas dan mencari inang atau reservoir sementara yaitu siput. Seperti itu. Sama untuk secara garis besarnya, setelah telurnya itu melewati urin ataupun feses, terkena air, kemudian akan menjadi menetas. Larva stage yang pertama disebut mirasidia, kemudian penetrasi dan teringesti oleh siput, di sana mengalami perkembangan menjadi sporokista, kemudian Cercaria. Cercaria ini yang bisa berenang-renang di air, dan saat ada manusia yang sehat. Ya, ini adalah ciri dari telur masing-masing spesies. Ini adalah Schistosoma japonicum, kemudian ini Mansonia yang ada spike di bagian lateral, dan ini adalah Hematobium. Kemudian dari segi morfologi dewasa, antara Mansoni, Hematobium, dan Japonicum juga dapat dibedakan. Ini yang Japonicum posisi ovariumnya di bagian tengah badan, sedangkan ovarium dari Schistosoma mansoni itu di setengah depan badan, sehingga terlihat saling mengunci satu sama lain ya. Ya, ini di setengah depan badan. Dan posisi ovarium dari Schistosoma hematobium adalah bagian setengah belakang badan. Untuk lebih jelasnya, untuk gambaran dari ovarium masing-masing yang dewasa ini adalah seperti ini. Ya, ini untuk ovarinya itu di bagian sentral untuk Japonicum. Untuk hematobium ini bagian setengah bagian depan badan, dan ini untuk Schistosoma mansoni di bagian setengah belakang badan. Nah, sekarang kita beralih ke sign and symptom dari akut sistosomiasis. Beberapa pasien ini mungkin gejala klinisnya bervariasi, namun kita bisa memperkirakan manifestasi klinis berdasarkan
life cycle yang sudah kita bahas. Misalkan karena dia menembus kulit, maka akan terjadi sedikit lesi ataupun rash pada kulit setelah penetrasi dari mirasidiumnya. Kemudian terjadi fever, menggigil, dan batuk sebagai mekanisme pertahanan tubuh ya, reaksi imun bereaksi. Namun ada juga yang lain-lain tidak khas sih sebetulnya gejalanya. Ada abdominal pain, bagian liver atau spleen area karena memang kan dewasanya itu di bagian sana. Ada lemas, kemudian ada merah-merah di kulit, reaksi alergi bekas penetrasi dari merasidium, ada sakit kepala, kemudian nyeri-nyeri badan dan sebagainya. Nah, ini untuk yang kronisnya. Untuk yang kronisnya itu dia sering sekali terkena atau mengalami bloody diarrhea atau adanya blood atau darah di fesesnya. Mungkin bedanya dengan amebiasis atau protozoa yang lain, ini gejalanya sering karena memang dia bersifat kronis. Kemudian bisa sampai kejang, kemudian paralisis atau bahkan merubah mental status seseorang seperti itu. Nah, adapun untuk treatmentnya sebetulnya untuk hampir semua cacing itu treatmentnya sama ya, antihelmintik itu bisa menggunakan praziquantel. Adapun kortikosteroid ini berfungsi untuk menekan reaksi inflamasi di dalam tubuh agar tidak terlalu heboh reaksinya. Mungkin kuliah dari saya dicukupkan sekian dulu dari mulai awal, yaitu contoh-contoh dari kelas cestoda, nematoda, dan trematoda. Harapannya setelah mendengarkan lecture ini, kalian bisa mengisi post-test dan bisa mengukur diri sendiri apakah sudah mengerti ataupun belum slide yang saya tampilkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.